Baik, jadi untuk video ini, untuk pertemuan ini kita akan membahas tentang siklus pendapatan dan beban itu di modul 8. Nah, kalau teman-teman perhatikan di modul 8 itu eh, mayoritas memang temuan auditnya berkenaan dengan beban ya, entah karena salah penyajian atau memang karena angkanya yang kurang tepat ya, penyajian yang kurang tepat. Selain jurnal juga penyajian angkanya. Nah, untuk membahasnya, teman-teman buka buku 1 ya, buku 1 itu temuannya, resum temuannya itu ada di halaman 172 dan 173 buku 1. Itu berkenaan dengan jumlah temuan atau temuan-temuan pengauditan berkenaan dengan siklus pendapatan dan beban. Nah, kemudian kertas kerja yang teman-teman perlu isi ada di halaman 130, 129. Oke, kita share screen terlebih dahulu. Nah ini halaman 130. Kertas kerja M2.1.1 ini berkenaan dengan teman-teman diminta melakukan cross check atas pembayaran PPh masa 21 atas PT Subus. Ya, dari bulan Januari sampai bulan November. Nah, bagaimana cara melakukan cross check? Teman-teman cek aja bukti bayarnya di halaman 175 sampai dengan halaman 202 ya, 202. Nah, itu berkenaan dengan SPT masa PPh 21, kemudian sudah dilapor juga. Laporannya ada di halaman 203, teman-teman ya. Halaman 203 sampai dengan halaman 212 ya. Jadi teman-teman, dokumen di halaman 175 itu ada 3. Yang pertama adalah kode billing. Kode billing itu untuk bayar ya. Kemudian bukti pembayaran, kemudian bukti pelaporan, dan SPT. Ada 4 ya. Kode billing, bukti bayar, kemudian SPT, dan bukti penerimaan elektronik bahwa SPT masanya telah dilapor. Oke, baik. Langsung saja teman-teman, untuk masa Januari, tanggal setornya kapan? Masa Januari, tanggal setornya kapan teman-teman? Lihatnya ada di halaman 186 ya, buku 1. Untuk Januari, tanggal setornya kapan? Lihatnya di halaman 186. Gimana Mbak Nur? Teman-teman yang lain? Tanggal setornya 9 Februari tahun 2018. Oke. Jumlah setornya berapa, Mbak? Jumlahnya? 1.807.000, Bapak. Oke, Mbak Rofiko. Berapa, Mbak? 1.807.000. 1.807.000. 7.000. Ya. Tanggal lapornya, Mbak? Tanggal lapornya? 1.807.000. Tanggal lapornya? Tanggal lapornya lihatnya di halaman 807.000 rupiah. Oke, tanggal lapornya? Tanggal lapornya? Lihat di halaman 197. Ketemu kan? Berapa, Mbak Nur? Tanggal berapa? Tanggal lapornya? Sama, Bapak. Tanggal 9 Februari. Oke, Mbak Koni. Sama ya. Oke. Untuk Februari, teman-teman, tanggal setornya kapan? Tanggal 9 bulan Maret 2018. Jumlahnya, Mbak?
1.807.000. Lapornya, tanggal lapornya sama? Ya, Bapak. Sama. Terus, Mbak, bulan Maret? Nggak usah di-mute, Mbak Rufiko. Langsung aja, Mbak. Biar cepet, Mbak. Mohon didekte. Tanggal 10 bulan April 2018. Jumlahnya, Mbak? Sama, Bapak. 1.800.000. Tanggal lapornya, Mbak? Tanggal 10 bulan 4 2018. Untuk masa April? April tanggal 7 bulan 5 2018. Jumlah Jumlah bayarnya? sama 1.807.000. Lapornya? Sama, Bapak. 7 bulan 5 2018. Untuk bulan Mei? Mei, Mbak? Bulan Mei tanggal 8 bulan 6 2018. Bayarnya Jumlahnya sama? 1.807.000. Tanggal lapornya tanggal 8 bulan 6 2018. Oke, bulan Juni? Bulan Juni tanggal 9 bulan 7 2018. Sama? Jumlahnya sama, Bapak. Oke. Ininya? Lapornya sama, Mbak? Sama, 9 bulan 7 2018. Kemudian Juli? Juli tanggal 9 bulan 8 2018. Oke. Oke, bayarnya? 1.807.000. Oke. Sama ya lapornya ya? Sama, Pak. Oke. Agustus? Tanggal 10 bulan 9 2018. Jumlahnya, Mbak? Sama, Sama ya? Pak. Ya. Oke. Terus ini ya. Untuk September, Mbak? Tanggal 10 bulan 10 2018. Jumlahnya sama, tanggal lapornya sama, Pak. Loh, Ini ya? Pak, tanggal lapornya yang Agustus itu tanggal 10 bulan 9 2018. September tanggal 10 bulan 10 2018. Tanggal Bener? lapor sama tanggal setor itu sama. Bener ya? Tanggal 10 bulan 10 ya? Oh iya, Pak. Iya bener, Pak. Bener ya? Oktober? Oktober? Oktober tanggal 9 bulan 11 2018. Jumlahnya 1.807. Tanggal lapornya sama kayak tanggal setor, Pak. Oke. November, Pak? Tanggal 10 bulan 12 2018. Bayarnya? Sama ya? 1.800.000. Tanggal lapornya sama kayak tanggal setor, Pak. Oke. Sudah ya? Ini jangan lupa dibuat oleh saudara, diperiksa saya. Mestinya kan enggak ya, sesuai dengan rencana pemeriksaan, tapi nggak apa-apa. Untuk koreksi kertas kerja saja. Kemudian teman-teman, nah kita langsung saja ke apa? Yang ini. Kita ini kan ada PPh 21 nih. Kita uji nih apa hitungannya sudah tepat atau belum. Ya, ada THR, ada penghasilan. Oke ya teman-teman ya. Jadi ada THR setahun, kemudian ada THR setahun dan penghasilan bruto setahun. Oke, penghasilannya kita jumlahkan. Mohon dicek teman-teman kalau saya salah. Oke. Biaya jabatannya kita kalikan 5%. Ini 6 juta. Ya,
6 juta. 5 juta apa 6 juta ya? 6 juta, Bapak. 6 juta. Oke, Mbak Koni. Oke. Januari sampai Desember. Oke. Ini Juli. Ini nggak lengkap setahun. Oke. Ada BPJS, teman-teman? Yang dibayar? Adakah? Mohon dicek. Ada BPJS? Nggak ada ya? Nggak ada? Ada? Mbak Koni, cek. Ada nggak? Kalau nggak ada, lanjut. Bagaimana, teman-teman? Halo, ada BPJS yang dibayar? Mbak Koni? Apakah ada BPJS yang dibayar? BPJS itu sama nggak, Pak, sama yang iuran pensiun atau THT atau JHT itu, Pak? Ada, Pak. Ada di halaman berapa? Nggak ada. Cek, Bapak. Kalau Di- misalkan nggak ada, Di halaman 208 tuh, Bapak. 208 buku 1 ya? Ya, 208. Ya. yang poin 12 Ya. itu masuk. Oke, ini atas siapa nih? Distri. Distri. Ya. Oke. Oh iya, dia masukkan iuran pensiun. BPJS. Ya mungkin maksudnya sama ya. Tapi kita nggak bisa ini ya, Mbak ya, men-tracer ini yang apa namanya? Kita tidak bisa men-tracer apakah perusahaan itu, Mbak Distari itu bayar BPJS. Ada nggak, Mbak Koni, informasi yang menjelaskan bahwa Mbak Distari bayar BPJS, entah melalui perusahaan atau dibayarkan perusahaan gitu? Ada nggak informasi? Kalau itu kayaknya BPJS nggak ada informasi BPJS, Bapak. Yang saya baca nggak ada informasi BPJS. Bukti potongnya juga hanya 5 ya, Mbak ya? Ya, bukti potongnya hanya 5 orang ya? Iya, Hanya Bapak. Distri, Wansen, Sugeng, Yadi, dan Daniel. Iya. Itu kan yang dikenakan PPh pasal 21 kalau nggak salah, Bapak. Oke. Mana ya caranya ya? Gimana teman-teman ya? Kalau Mbak Koni sebagai auditor, percaya nggak? Percaya. Oke, biaya jabatan masuk ya. Tiba-tiba dia ada BPJS tuh, ada iuran tuh, dan pensiun 7 juta. Apa dia bayar sendiri atau lewat perusahaan ya? Gimana ya teman-teman? Karena kalau pengurangnya beda, hasilnya beda. Ya, hasilnya beda. Atau kita ikuti aja, dianggap normal ya. Ya teman-teman ya, ya Mbak Koni ya. Kita samakan dengan bukti foto. Ya, samakan dengan bukti foto. Meskipun kita tidak cukup bukti untuk memberikan judgement bahwa penyajiannya perusahaan sudah tepat. Kira-kira gimana? Kalau yang saya itu, Bapak, BPJS diisi itu.
di yang Sesuai bukti bukti potong. potong. Oke. Tapi kita nggak bisa men-tracer ya. Apa mereka dibayar sendiri atau gimana gitu ya. Informasi berkenaan dengan itu gitu, Mbak ya. Kita nggak ada ya. Betul ya, nggak Iya, ada ya. nggak ada, Bapak. Nggak ada. Ya Iya. udah masukin aja deh sesuai dengan bukti potong. Ya, sesuai bukti potong. Tapi teman-teman kalau di dalam pengauditan teman-teman harus pastikan nih BPJS yang dibayarkan itu ya. Untuk memastikan saja BPJS itu apa yang dibayar sendiri itu apakah dibayar sendiri dengan mekanisme potong atau gimana kan kita nggak tahu ya. Itu aja. Tapi kita anggap oke, anggap normal aja sesuai dengan apa faktanya, ada buktinya gitu ya. Kita masukkan aja. Mohon dibantu didekte, Mbak, nilainya. Mbak Koni. Yang Tri itu 7.215.000, Bapak. Kemudian Wansen. Terus yang Wansen itu 3.800.000. Yang Sugeng sama Yang Wansen itu, Mbak, ya, Bapak. Yang Wansen itu gajinya 96 kan. Oke, 104. Dia jabatannya itu nggak nyampe 6 juta ya. Kok bisa ya, Mbak? Gimana Biaya ngitungnya dia? jabatan Iya, 5.200.000, Bapak. kita ngitungnya 6 juta nih, Mbak. Yang siapa, Bapak? Yang Wansen. Wansen. Eh, 5% coba ya. 5 Dikalikan. dikalikan 104. Benar, Oh iya. Bapak, 5 juta. Oh iya. Ya sorry. Keliru kemarin tadi berarti. Langsung dianggap 6 juta. Oke. Iya. Kemudian masih ada iuran pensiun? Oke, ada. Oke, sudah. Terus, Mbak, yang di Sugeng? Sama, Bapak, 3.848. Jadi? Yang Yadi 4.329. Terus yang Daniel 3.367.000. 3.367. Ini ya, Mbak? Iya, Bapak. Sudah ini? Sudah. Oke, dianggap kalau nggak ada bukti potong, oke, nggak BPJS-nya nggak ada nih orang-orang nih ya. Kita anggap gitu ya. Tapi teman-teman nanti kalau di lapangan pastikan ya BPJS itu dibayar sendiri melalui dipotong atau bagaimana gitu ya. Pastikan itu ya teman-teman ya. Oke ya. Kemudian kita masukkan penghasilan netonya ya. Benar begini, Mbak Koni? Mohon dicek. Saya itu hanya tarik aja. Teman-teman, Mbak Koni, Mbak Erna, Mbak Nur, mohon dicek. Bagaimana Mbak Koni? Iya, Bapak, sepertinya benar sudah. Oke. Oke, kemudian jangan tinggalkan saya, Mbak ya. Saya merasa sendiri nih kalau nggak dijawab di sini. Oke. Ini K1. K1 berapa, teman-teman? 63 juta, Bapak.
Oke. Yang bawah 72 juta. ini 54 ya. Iya. K1, TK, K2, K2, K0, K0, kemudian sisanya TK ya. Sorry. Ada yang salah nggak? Oke. Cek lagi. Cek lagi teman-teman. Oke ya. Kemudian kita penghasilan jumlah neto dikurangi PTKP. Oke. Kemudian kita hitung. Oke. Dikurangi 50 juta. Dikali 15%. Ditambah 50 juta. Dikali 5%. Benar ya teman-teman ya? Mbak Koni? Bagaimana? Benar, Bapak. Oke, benar. Benar, Bapak. Oke, Mas. Sip. Ini dikalikan 5% ya. Normal. Ini oke, benar. 2 juta ya. 0, 5%. Oke. Sudah? Jumlahnya itu adalah 19.940. Bagaimana? Apakah hitungannya PT Sugus sudah tepat? Kita cek. Berbeda? Berbeda ya teman-teman ya? Sama, Bapak. Sama. Lihatnya di mana kok bisa sama? Di buku, Pak. Iya. Di buku halaman berapa, Mbak? Yang PPH 21, Pak. Halaman? Saya nggak sama ya. Apa saya keliru lihat? Mbak Rofiko lihat di mana? Menghitung dengan dikalikan tarif yang PHKP itu. Dikalikan tarif 50 juta dikali 5% itu, Pak. Ya. Oke, kalau kita lihat hitungan PT Sugus udah tepat atau salah, Mbak? Hitungannya kita, Mbak. Hitungannya PT Sugus benar apa sudah tepat? Atau beda? Mungkin yang mungkin kalau yang di buku 1 halaman 172 ya, Pak. Mungkin. Ya, hitungannya mereka kan begitu. Ada yang berbeda nggak, Mbak? Ada, Bapak. Yang mana, Mbak Rofiko? Yang Destri, Wansen, Sugeng, sama Yadi, Pak. Ini kan beda kan ya? Iya, Pak. Kita menghitungnya itu, yang lain sama ya, Mbak? Ada 4 ya yang beda ya? Iya, ada 4, Pak. Yang sama cuma yang Daniel. Yang Daniel. Ini aja.
Apa karena BPJS ya? Bentar, kita BPJS kita. Oke, juga berbeda juga. Kalau di bukti potong, posisi distri benar nggak, Mbak? Hitungannya, Mbak? Distri? Distri itu dipotong 14 juta, Mbak. Kok beda ya, Mbak? Pak, yang membedakan itu kalau di S formulir 1721 itu PTKP-nya 54 juta. Oke. Sip, Kalau Mas. di Bapak 63 juta. Oke, betul Mas Mutohirin. Berarti yang ini hitungannya siapa yang salah nih? Hitungannya PT Sugus atau hitungan kita, Mas? Menurut Mas Mutohirin? Hitungannya PT Sugus, Pak. Ya, karena di keterangan itu Kan ini distri itu K1. K1 ya, Mas ya? Iya, Bapak. Ya, oke. Berarti salah teman-teman ya. Hitungannya PT Sugus salah. Seharusnya yang salah ini kita temukan nih, yang salah di PTKP. Di bukti foto itu distri itu dianggap TK ya, Mas Mutohirin ya? TK ya? Iya, Bapak. Oke. 54 juta. Oke, baik. Terlalu banyak itu ya yang dibayar. Bapak, tadi Ya. yang sama itu ada 3, Pak. Yang Onsen, terus Sugeng sama Danil, Pak. Yang beda ada 2, Distri sama Yadi, Pak. Onsen juga berbeda, Pak. Ya. Onsen sama, Pak. Onsen sama. 1.107.600. Berarti yang berbeda saya tandai ya, Pak ya. Distri, terus Mbak? Sama Yadi, Pak. Sama Yadi. Ini ya, Mbak? Gini ya. Kalau Iya, Onsen sudah tepat. Onsen. Coba Onsen Onsen. sudah, Pak. 1.147.600. Yang Sugeng itu 2.047.600 rupiah. Kemudian yang Danil 1.004.150 rupiah. Oke. Sudah tepat. Berarti 2 yang beda ya, Pak ya. Iya, Pak. PPh 21 berarti ini kita bentar, teman-teman. Kita improvisasi aja ya. PPh 21 menurut PT Sugus. Berapa, Mbak? 14 Ya, benar. 14.167.750. Yang ini, Yadi? 10.213.100. Ini selebihnya sama. Berarti teman-teman, ternyata PT Sugus ada kesalahan di penyajian. Ya, PPh 21. Berarti ada lebih bayar nih. Ini kita improvisasi aja ya. Jadi teman-teman nanti kalau mengaudit pastikan bahwa catatannya perusahaan itu sudah tepat hitungannya gitu ya. Berarti ini lebih bayar. Ya, lebih bayar. Oh, banyak. Oh, double. 1 juta. Kemudian ada lebih bayar 7.290.000. Itu ya. Yang dipotong terlalu banyak tuh. Yang dibayar juga terlalu banyak. Oke. Berarti yang di store terlalu banyak nih teman-teman.
Sampai 28 juta nih. Baik. Berarti teman-teman, yang di-store 19 juta. Berarti gini nih, catatan pemeriksaan gini teman-teman. Ya. Catatan pemeriksaan, taruh sini aja ya biar kelihatan. Pemeriksaan. Catatan pemeriksaan. Total PPh 21 yang terhutang berapa teman-teman? Total PPh 21 yang terhutang. Ini kan ya? Ya, bener ya? Ini ya teman-teman ya, 19 juta ya. Ini yang Iya, terhutang Bapak. kan? Betul ya? Oke, Mbak. Kemudian yang sudah di-store. PPh 21 di-store yaitu Januari sampai dengan November. Berapa yang di-store, Mbak? Berapa Pak Goni yang sudah di-store? Yang sudah di-store itu Mbak di halaman 172. 19.877.000. Oke. Berarti yang kurang berapa? Yang kurang di-store itu 63.000, bukan 8 juta. Ya. Berarti ini PPh 21 di-store di masa Desember 2018. Ini Mbak, ya koreksinya nanti ya 63. Dengan perusahaan mencatat 8 juta tuh. Coba kita lihat. Nah, 28. Ini nih. Utangnya 28 tuh, Mbak. Sedangkan kita nggak punya utang 28, 63.000 saja. Ya. Dengan 28 itu yang sudah di-store. Nah, ternyata setelah kita hitung, Mbak, ini kan catatan perusahaan ini 28 ya. Kalau di jumlah ini kan 28 ya. Ternyata yang benar itu bukan 28, tapi 19. Berarti nanti kita koreksi ya. Dan 19 itu bukan hutang, yang hutang itu tinggal 63.000 karena kita udah bayar. Paham ya teman-teman ya? Bapak, saya boleh nanya? Bagaimana? Boleh lah, boleh. Itu Bapak, kan yang di daftar perhitungan PPh pasal 21 halaman 172 itu kan yang nggak sama, itu kan ada dua ya Bapak, yang siapa ini? Yang distri Distri sama yang Yadi. sama Yadi ya. Nah, terus kalau yang di bukti pemotongan yang halaman 208 itu Bapak, itu yang nggak sama, sepertinya cuma satu Bapak yang distri. Yang Yadi sama. Yang Yadi itu sama 1 juta. Yang Yadi ya sama. Berapa nilainya? Beda, Mbak. Ya sebentar Bapak. Iya, Bapak. Oke. Berarti ada dua ya Mas Mutohirin ya? Iya, Bapak. Oh ya, iya Mbak Yang di Koni. halaman 172 itu Hmm? ya di 10, 2, 13, 150. Tapi kalau di formulir 1721 itu sama. 2.923.150. Iya Bapak. Aduh, beda-beda ya. Oke, baik kita ikut 172 aja ya teman-teman ya. Biar jadi satu persepsi aja ya. Oh iya Bapak. Jadi teman-teman, yang beda ini ya, kita setelah hitung ini. Berarti yang menjadi catatan kita adalah perusahaan mencatat hutang itu senilai ini 28.563. Seharusnya yang dicatat hutang itu hanya 63. Kenapa? Karena
kita udah bayar nih teman-teman ya, 19 juta. Jadi sisanya aja 63. Ya. Berarti ini catatan pemeriksaan berdasarkan hasil perhitungan PPh 21 dapat disimpulkan bahwa hitungan PT Sugus ya. Kita PT Sugus dulu teman-teman ya. Ini aja. Gimana ya? Ini PT Sugus. Ini hitungannya KAP ya. Jadi kita bikin perbandingan aja, teman-teman ya. Yang pertama itu total PPh 21. PT Sugusnya mencatat ini ya, hitungannya. Yang diganti sum. 28. Benar ya? Sesuai dengan di halaman 172. Versi KAP, setelah kita hitung, itu ini teman-teman ya. Nih. Oke, sudah. PPh 21 yang dibayar, yang di store. Setor. Sama, 19.877. Kenapa sama? Kita udah cek di bukti bayar. Ya. Kita anggap sama. Ya. Berarti PPh 21 yang belum disetor ya masa Desember itu berapa? Yang belum di-store masa Desember menurut PT Sugus itu 8 juta. Ya. Tapi menurut KP itu adalah 63 ini. Ya, teman-teman, sehingga jurnalnya itu adalah kita kurangi nih. Kita kurangi angka yang bisa menjadi 63 ya. Jadi ini 63 saldonya. Ntar kita hitung aja dulu teman-teman ya. Oke. Berarti kita ini hutang ya, berarti di debit untuk mengurangi. Sehingga ini ditambah kredit dikurangi debit. Oh, kok ini catatannya 28568 ya, teman-teman ya? Iya, Bapak. Oh, alah. Oke, baik. Keliru juga, berbeda juga, teman-teman. Berarti ini dikurangi dengan ini. Oke. Itu ya, teman-teman ya hasilnya ya. Harus 63 juta sisanya hutang PPh 21. Ya. Oke. Oke, mati ternyata. Loh, kok beda jumlahnya? Coba cek teman-teman. Tadi 1 miliar ya? Itu Bapak yang di utang PPh 25. Oh, Itu alah, kebalik. Balik ya, Pak ya? Ya. Oke. Oke, baik. Nah, oke, ada koreksi lain nggak, teman-teman? Selain itu. Ada temuan lain nggak? Selain PPh 21. Kita kan tadi udah cek hitungan PPh 21. Ada lagi nggak teman-teman temuan? Di halaman 172 sama 173, teman-teman.
Nah, ada nih teman-teman nih. Hutang PPh 29-nya itu bukan 983, tapi 580. Itu lihat di halaman 173, teman-teman. Ada nggak? Mbak Koni lihat nggak? Sudah ketemu nggak? Pak. Halaman 173, Mbak Koni. Iya. Oke. Berarti ini, Mbak. Setelah dilakukan pemeriksaan ya. Ini kan catatan, ini PPh 29. Catatannya PT Subus itu ini ya. Setelah dilakukan pemeriksaan itu setelah dihitung 580, 627, 892. Ya, ada selisih ini. Berarti kita kurangi nih hutangnya di sini 402. Sorry, keliru. Kurangi kok kredit 402 ya. Jadi kita tidak perlu menghitung lagi teman-teman karena sudah ada ya, karena sudah ada nih dihitungkan di buku. Mestinya kita ngitung tuh. Kalau di dalam pengauditan yang asli kita ngitung. Oke. Ada lagi teman-teman? PPh 23 mungkin? Di 173 juga ada catatan atas pemeriksaan beban jasa profesional, diketahui bahwa perusahaan belum melakukan pembayaran atas kewajiban PPh pasal 23 untuk jasa akuntan. Oke. Oke, terima kasih Mas Mutahirin. Kita cek lagi. Jasa profesionalnya berapa, Mas? Jasa profesional akuntannya berapa, Mas? Fee-nya? Bisa cek teman-teman, fee-nya berapa? Untuk jasa akuntan? Si akuntan publiknya. Berapa? Ditunggu ya. Cek di depan-depan tuh, di proposal, si akuntannya berapa? Yang biaya pemeriksaan itu bukan Bapak. Iya. Yang 70 juta. 70 juta ya? Iya. Itu termasuk PPN? Enggak, Mbak? Tidak. 70 juta ditambah PPN dikurangi PPh 23. Itu tidak masuk PPN ya berarti? Sudah masuk PPN, Mbak? Include PPN atau exclude PPN, Mbak? 70 juta. Kalau di sini cuma di yang saya nulis itu 70 juta ditambah PPN sama dikurangi PPh 23. Berarti Oke. Exclude ya. Berarti ini kita hitung dua PPh 23-nya itu, ini teman-teman, PPh 23-nya itu kalau teman-teman lihat 2%. Tapi kalau teman-teman lihatnya beda, sampaikan aja. Seingat saya 2% teman-teman ya. 2% dari 70 juta. Berarti PPh 23-nya itu adalah 1.400.000. Ya. Kita masukkan ke PPN ke hutang. Tambah nih. Oke, 1.400.000. Sudah? Ada lagi Mas Mutahiri, Mbak Koni yang belum masuk? Khusus untuk hutang pajak. Gimana Mas Haris? Ada tambahan atau cukup? Yang untuk hutang. Ya, yang untuk hutang. Oke? Mas Mutahiri? Mbak Koni? Mbak Wisonya? sepertinya sudah Bapak. Oke, sudah ya. Sepertinya nampaknya sudah nih. Untuk pajak-pajak, hutang pajak ini kita udah masukin semua nih. Baik itu 21, 23 maupun 29.
Untuk PPN keluaran sepertinya sebentar kita cek dulu teman-teman. PPN keluaran oke nggak ada. Aman ya. Oke, baik. Selanjutnya ini teman-teman ya. Ini kalau kecil kayak gini kelihatan nggak, Mbak? Apa kurang besar? Mas? Kelihatan, Pak. Oh, cukup ya? Oke, baik. Nah, kita mulai dari temuan pertama, teman-teman ya. Halaman 173. Ya, yang PPh 21 ditanggung oleh perusahaan dan dicatat oleh perusahaan pada akun beban lain-lain. Berarti jurnal koreksinya gimana nih? Jadi dicatat pada akun beban lain-lain. Seharusnya itu ditanggung oleh perusahaan. Itu masuk beban gaji, kreditnya beban lain-lain. Ya. Nilainya 19.877 juta. Jadi dicatat begini, ya udah kita koreksi, beban lain-lainnya hilangkan, masukkan ke beban gaji. Oke, ada komentar teman-teman? Halo? Ada komentar? Dari saya tidak, Bapak. Oke, baik. Selanjutnya teman-teman, itu ada beban komisi penjualan selama 2018 60 juta atas nama perorangan, bukan karyawan perusahaan. Dicatat pada perjalanan dan akomodasi. Oke, kita hilangkan ini perjalanan dan akomodasi. Akomodasi senilai berapa nih? 60 juta ya. Yang benar cetak apa teman-teman ya? Komisi penjualan ya, Bapak. Beban Beban ada nggak, Mbak? beban Nggak ada ya? Berdasarkan pemeriksaan BPK terdapat beban komisi penjualan sebesar atas nama perorangan. Beban komisi penjualan atas nama perorangan, bukan karyawan perusahaan. Kita nggak ada akunnya ya, Mbak ya? Apa masukkan jasa profesional ya? Atas nama perorangan dan bukan karyawan perusahaan. Beban komisi penjualan. Oke, kita masukkan ke ini aja teman-teman ya. Masukkan ke komisi. Bukan gaji. Udah, kita tambah aja deh. Kita tambah, ini akun di sini beban komisi ya. Beban komisi penjualan. Berarti ini beban komisi penjualan. Nilainya 60 juta. Oke. Selanjutnya teman-teman ada jurnal yang lain? Halo? Ada lagi teman-teman? Cukup? Cukup apakah ada lagi? Mbak Koni, Mas Mutairin? Apakah ada lagi temuannya? Apakah hanya 2 di halaman 173? Halo, Mas? mungkin itu Bapak yang 4.500.000 tuh Bapak. Itu pembelian telepon genggam yang diberikan untuk relasi bisnis dicatat oleh perusahaan pada akun perlengkapan kantor. Mas. Oke, itu masuk apa seharusnya, Mbak? Kalau itu pembelian untuk diberikan untuk relasi bisnis. Masukan apa itu kira-kira?
Mungkin beban lain-lain pada perlengkapan kantor. Perlengkapan kantor, oke. Kita kreditkan ya, karena keliru. Nilainya berapa teman-teman? 45 juta ya? 4.500.000, Pak. Oke, Mbak Rofiko. Nah, karena ini sifatnya pemberian gitu ya. Pemberian dan untuk relasi. Oke. Pembelian relasi bisnis. Kita masukkan ke jamuan aja ya. Anggap jamuan dulu ya. Jangan lain-lain, Mbak. Lain-lain itu seperti tidak terdeskripsi gitu ya. Ya. Jamuan ya atau representasi ya. Oke ya, Mbak ya. Ini kan tinggal insting aja teman-teman ya, nggak begitu rumit. Oke. Baik, ada lagi Mbak Rofiko? Halo Mbak Rofiko, ada lagi? Teman-teman? Itu ada penjualan kardus. Nah, penjualan kardusnya itu dicatat penjualan kardus bekas 20 juta. Bank Lopo pada representasi jamuan. Udah kita kembalikan aja nih. Jamuan dan representasi pada pendapatan Lain-lain. Lain-lain ya. Pendapatannya ada apa saja, Mbak? Mbak Rofiko. Kalau ada pendapatan apa gitu. Kalau nggak ada, masukkan pendapatan lain-lain. Nilainya 20 juta. 20 juta. Kemudian teman-teman, kemudian sebesar 100 juta untuk pembayaran ke rumah sakit atas pengobatan anak kandung Wansen yang merupakan beban tahun kesejahteraan karyawan. Anak kandung Bapak Wansen. Masuk gimana teman-teman ya? Mungkin kesejahteraan karyawan pada. Oke. Mbak. Berarti udah bener, Mbak? Udah bener kan? Jurnalnya. Bang, iya Pak. Tapi itu Iya, Bapak. nominalnya salah Bapak. Itu kan Oh, biasanya 100 juta. 90. Oke. Berarti kurang saji ya, Mbak ya? Kurang saji ya. 90 juta. Nah, mestinya Mbak kayak gini ini pengaruhnya sama kas bank di awal. Sedangkan siklus bank itu, kas bank di awal tuh nggak ada tuh cerita kayak gini. Hanya piutang aja. Ya. Oke, baik. Sudah teman-teman, kita masukkan ya. Ada lagi teman-teman? Udah? Alhamdulillah. Alhamdulillah Mbak Rofiko. Mbak Rofiko, ada lagi nggak? Jangan di-mute, Mbak. Cukup, Mbak. Mas Mutahirin, Mbak Koni, ada temuan lagi nggak? Kalau nggak ada, kita masukkan kertas kerja. Sepertinya cukup Bapak. Baik, Bapak. Baik, kita masukkan beban gaji. Ya, bertambah ya. Beban gajinya bertambah. Beban lain-lainnya berkurang. Oke. Kemudian beban komisi penjualan bertambah, perjalanan akomodasi berkurang, jamuan representasi bertambah 2 ya. Perlengkapan kantor berkurang, pendapatan lain-lain bertambah, bukan di sini tempatnya.
kemudian kesejahteraan karyawan bertambah 90. Oke. C tambah D dikurangi E. Oke, baik. Oke. Ini footing ya teman-teman ya. Kita cek penjumlahannya kalau udah oke. Sudah. Catatan pemeriksaan, kesimpulan pemeriksaan, kesimpulan pemeriksaan. Penyajian beban operasional per 31 Desember 2018 sudah telah sesuai dengan SAK etap. Bahasanya seperti kemarin aja teman-teman ya. Ini saya ngarang terlalu cepat. Kurang rapi ya bahasanya. Nanti teman-teman rapikan sendiri ya. Oke, baik. Sudah saya highlight. Jadi yang kertas kerja halaman 130 itu kita merekapitulasi aja. Sebenarnya kita aktivitas di lapangan tuh cek teman-teman ya. Apakah benar tuh udah bayar PPh 21? Dicek dan disajikan. Ditulis ya, direkap. Sudah kita rekap nih. Tanggalnya kapan, lapornya kapan, jumlahnya berapa yang dilapor. Kemudian PPh 21 hitungannya perusahaan kita pastikan udah benar apa salah. Nah, ternyata ada yang keliru teman-teman. Atas nama istri dan Yadi. Sehingga ini akan mempengaruhi pada catatan hutang. Catatannya hutang PPh 21-nya perusahaan. Sehingga ketika kita rekap, menurut PT Sugus itu 28, sedangkan hitungan KP 19 juta saja teman-teman ya. Yang di store sama, ternyata hutangnya 63 juta saja. Sedangkan perusahaan mencatat 28 juta. Ya. Kemudian PPh 23 ini atas jasa ya, jasa akuntan publik ya, atas jasanya kita. Nah, belum dicatat. Kemudian hutang pelunasan hutang PPh 29 wajib pajak badan ya, SPT tahunan. Itu terlalu banyak itu menyajikan, hanya 500 saja. Ya, PPN keluaran tetap sehingga jumlahnya ini. Kemudian yang terakhir itu berkenaan dengan temuan beban. Itu ya, beban gaji, beban lain-lain yang temuannya ada di halaman 172. Baik teman-teman ya, itu saja berkenaan dengan siklus pendapatan dan beban. Semoga bermanfaat.